Hai Miss Rini, apa kabar hari ini? I'm good. Gimana Miss Merah-merah nih, semangat. Iya Miss. Seperti bajunya. Miss Rini, kalau nggak salah minggu ini kita ada jadwal observasi ya. Kira-kira mau dilaksanakan kapan nih Miss Rini? Boleh hari ini Miss. Hari ini ya. Jadwalnya jam berapa Miss hari ini pengajarnya? Kalau saya ada di 2 jadwal Miss, ada di pagi dan di siang hari. Kemungkinan bisa nanti di yang siang aja Miss, di sesi 7-8 Miss. Berarti after lunch ya? Iya Miss. Oke, kira-kira Miss Rini di area mana yang mau saya bantu untuk observasi lebih dalam? Untuk sejauh ini yang sudah saya alami ya Miss setelah mengajar, saya masih kesulitan di mengaitkan dengan realita kehidupan anak-anak dan juga guru Miss. Oh, berarti mengaitkan materi dengan realita ya, Yes, dengan Miss. kehidupan sehari-hari. Oke, selain itu ada lagi nggak Miss Rini yang Miss Rini mau saya bantu observasi lebih detail? Mungkin di bagian pengelolaan atau managing waktu Miss. Managing waktu. Iya. Kalau boleh tahu kendalanya di mana nih Miss untuk pengelolaan waktunya yang pernah dialami? Kalau untuk pengelolaan waktu, seperti yang kita ketahui kan di dalam pembelajaran kita ada opening, main activity, dan closing ya Miss. Ketika sedang berjalan main activity, kan tidak semua anak yang memiliki kemampuan yang merata gitu ya Miss. Jadi kadang kita ketinggalan di pengarahan dan membantu anak-anak yang masih kesulitan Miss. Jadi ketika yang lain sudah selesai, anak-anak yang masih belum selesai itu kita harus bantu dan waktu kita banyak tersita di sana Miss. Nah, padahal sebelum closing ternyata kita sudah harus tutup kelas satu materi pembelajaran itu begitu Iya. Miss. Oh, jadi kadang ada kalanya yang Miss Rini sudah buat di LAP, di RPP itu nggak sesuai rencana gitu ya, Iya, karena Miss. alokasi waktunya ternyata nggak sesuai yang harusnya di semua perencanaan itu diselesaikan, tapi ada part yang terlewat karena ada beberapa siswa yang harus butuh bantuan lebih seperti itu ya Miss Yes, Rini. betul Miss. Oke deh, kalau begitu nanti coba saya observasi lebih detail untuk di bagian ini. Berarti nanti kita ketemu lagi di jam after lunch ya, Yes, Miss, ya. yes. Di kelas mana nanti Miss Rini? Ada di kelas Marco Polo Miss. Oh, di kelas 4 ya. Oke, sampai ketemu nanti Miss Rini Iya ya. Miss, thank you Miss Thank you, Miss Rara. Rini. You ask and then you answer. Okay, question and then answer. Alright. You can ask and you can answer. Okay. What do you mean? Yes. Someone will ask and then someone will answer. What do you mean? You don't get it. No. What does it mean? So if I ask Kenzo, he answers. Yes, like that. Have you got it? Okay. If you know this question, you may answer yes or no. True or false. Okay? Okay. First question. Fish live in water. Fish live in the water. True or false? True. Okay. Not really. Sorry? Because the fish is on the ocean, not on the water. But the ocean is in oil or water? But it's kind of different because you only say water, not the ocean Or water. the general one? I If think you live on the ground, I do we call it water? A water boils in 100 degrees. Huh? What? A water boils in 100 degrees. Yes, true. Yes, true. And fire is cold. Wow! You put ice on it. Because you So fire is hot. Technically, not like I'm the fire. Hey, yo. The general Why true. Okay.
Fish. Fish. What? In the water. Okay. Now, one question. Okay, about 100% students. Okay, let's continue. Now, do we need S or ES here? Stop answering by IDK. Just try to answer with another alphabet. Yes. Say yes. Najwa, what do you want to answer? S. Maybe. Never say maybe. Try another answer. S. Why? Okay, now look at the object. Is it only one? Fish? Not fishes. Okay. Alright, not fishes. For the fish, the singular and plural are same. Once again, for the fish, singular and plural are same. Fish. But for this one, we have the plural one. Do you know what is plural? One marker, singular or single. Two markers, plural. Okay. Alright, once again, you read. You say one marker, two markers. 3, 2, 1. One marker, two markers. One finger, two fingers. One finger, one fingers. Okay, now let's see. If that's plural, you don't need S or ES here. So, it depends on the subject. Let's read. 3, 2, 1, read. Fish live in the water. Okay, now I change. Cat live in the ocean. Now you can answer. Is it correct or no? Is it correct or no? Right. Because there's no S. Because there's no S where? In there? Because of what? The cat is only single or only one. Okay. You cannot draw that? I can draw. I'm saying it's mine. Because this is boys, so I gave Are you laughing at my drawing? Halo Miss Rini. Iya Miss, ketemu lagi. Ketemu lagi kita ya. Yes Miss. Tadi pembelajarannya seru banget ya. Apa gitu? Kalau saya mulai tuh saya happy banget tadi kelasnya Miss Rini seru banget. Apa namanya, dari mulai opening, ice breaking, terus kegiatan intinya juga anak-anak tadi sempat coba ke depan juga ya. Jadi seru banget pembelajarannya. Oke Miss Rini, kira-kira apa nih harapan Miss Rini ini dari obrolan kita hari ini? Kita mau ngobrolin tentang apa nih? Oke, kalau saya pribadi mungkin lebih ke ini ya Miss, strategi kali ya Miss dalam pembelajaran selama berlangsung di kelas. Strategi pembelajaran strateginya misalnya yang dalam hal apa nih Miss, misalnya lebih spesifiknya? Seperti yang tadi sudah kita bahas ya Miss di awal, dan setelah di supervisi ke kelas, kemungkinan lebih ke strategi dari masalah yang saya khawatirkan tadi Miss, di menyambungkan antara realisasi hidup dengan pembelajaran dan juga managing waktunya Miss gitu. Oh iya, jadi 2 poin tadi ya Miss ya, yang sempat kita diskusikan di awal ya. Yes, Jadi sering itu ada kekhawatiran apakah materi ini bisa terhubung dengan kehidupan nyata, realnya seperti apa, seperti itu yang sama, time management, pengelolaan waktunya.
Nah, kalau menurut Miss Rini sendiri dari pembelajaran hari ini, dua aspek ini kira-kira terpenuhi nggak tadi, Miss? Oke. Saya coba ini ya, Miss. Kalau menurut saya mungkin sudah ya, tapi kita tidak tahu ya anak-anak sudah terpenuhi apa belum ya. Iya. Tapi sejauh yang saya lihat anak-anak sebagian anak sudah cepat paham dan tangkap dengan materinya, mungkin sudah tersampaikan begitu, Tersampaikan ya tadi. sudah terpenuhi. Kalau di area kontekstualisasi ya, mengaitkan dengan dunia nyata di kegiatan pembelajaran tadi, kira-kira di bagian mana nih Miss Rini yang menunjukkan itu? Menurut Miss Rini sudah muncul nggak tadi? Oke, kalau saya tadi sudah, menurut saya sudah mengaplikasikannya melalui pemberian pernyataan pemantik, Miss. Pernyataan pemantik. Jadi di kelas itu saya mencoba memberikan beberapa statement atau pernyataan kepada anak-anak dengan meminta mereka menjawab apakah itu benar atau salah dengan pernyataan itu. Seperti hari ini kita belajar tentang simple present atau yang membahas tentang kejadian hari ini, tentang fakta atau kejadian-kejadian umum. Jadi sebelum masuk ke pembelajaran, saya memberikan beberapa pernyataan tentang general atau kehidupan atau yang sesuatu yang terjadi secara umum seperti itu, Miss. Jadi ketika saya memberikan pernyataannya, jika itu benar, anak-anak akan menjawab benar. Jika itu salah, mereka akan menjawab salah, seperti itu, Miss. Oke, respon anak-anak seperti apa, Miss, tadi ketika di kegiatan bagian ini? Misalnya ini berikan pernyataan simple present, responnya seperti apa tadi? Yang saya lihat sih anak-anak sangat senang ya, Miss, dengan pemberian atau respon mereka dengan menjawab ya atau tidak, dan beberapa anak juga jadi tambah dengan mendengar beberapa pernyataan yang baru mereka dengarkan begitu, Miss. Oh, ternyata seperti ini, ternyata untuk fakta umumnya ternyata ada hal seperti ini, seperti itu, Miss. Jadi ternyata mereka juga beberapa hal itu mereka baru tahu, oh ternyata di kehidupan nyata itu ada loh hal seperti ini, gitu. Dan itu relate dengan materi Inggris yang sedang Miss Rini ajarkan, yaitu simple present. Yes. Kalau di pengelolaan waktu nih Miss Rini, kira-kira dari awal sampai akhir tadi yang Miss Rini harapkan dari pembelajaran, alokasi waktunya sudah sesuai belum? Sudah pas belum dengan yang di yang tertulis ya, Miss? Oke. Kalau untuk di perencanaan mungkin sudah tercapai ya, Miss, di perencanaan, tapi di pelaksanaan terbengkalai dengan beberapa anak yang masih, yang tadi saya sebutkan, Miss, dengan anak yang pencapaiannya dengan cepat atau yang lambat seperti itu. Jadi saya harus membantu anak yang masih ketinggalan begitu ya, Miss, yang masih tertinggal. Jadi menurut saya berencana akan membuat strategi baru dengan peer teaching, Miss. Jadi nanti akan ada seperti grup kecil untuk teman-temannya yang sudah bisa, akan saya pecah ke grup-grup yang masih tergolong kesulitan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya seperti itu. Oke. Jadi salah satu strategi untuk time management ya. Dan Miss Rini kesulitan karena banyak siswa yang harus didampingi. Iya, betul, Miss. Sementara waktunya terbatas. Jadi mungkin bisa gunakan strategi teaching seperti itu. Kalau dari perencanaan di RPP ini, di Miss Rini, dari tahapan awal sampai akhir, apakah tadi terlaksana semuanya atau masih ada yang belum tersampaikan? Oke, Miss. Kalau untuk dari awal sampai akhir pembelajaran, ada beberapa sebenarnya di waktu yang sudah saya cantumkan itu seharusnya bukan di step-step tersebut begitu, Miss. Tetapi
di pelaksanaannya ada juga ternyata yang saya kurangi seperti itu, Miss. Dan Misalnya di bagian apa nih Mas yang dikurangi? seperti di bagian proses di main activity-nya, seharusnya prosesnya itu dari proses label yang mana tadi golongan-golongan simple present. Kalau seperti tadi kan langsung ke pembagiannya di grup tabel tadi ya Miss. Seharusnya ada praktis yang mana kata kerja yang dipakai di simple present seperti itu Miss. Jadi ada beberapa yang saya hilangkan dan saya tambahkan begitu Miss. Gitu. Oke. Kira-kira berpengaruh nggak itu di sini dengan apa tujuan pembelajaran yang Miss ini harapkan dengan mengurangi salah satu activity itu apakah nanti akan mempengaruhi tujuan yang Miss ini mau capai atau tidak? Kalau untuk hal tersebut, karena itu hanya bagian dari beberapa step yang saya hilangkan ya Miss, dan untuk tujuannya tetap satu ya. Jadi menurut saya tidak Miss, tidak berpengaruh gitu, karena saya hanya menggunakan alternatif begitu Miss dari yang sudah saya cantumkan di RPP tadi Miss. Oh, jadi sebenarnya di main activity-nya itu ada beberapa kegiatan yang sebenarnya tingkatannya sama ya? Kurang lebih sama. Jadi itu bisa dipilih salah satu disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Di lapangan itu ya gitu, yes. Wah keren ini sebenarnya perencanaannya udah oke banget. Thank you Miss. Oke, jadi kira-kira mau dilaksanakannya kapan nih Miss? Strategi yang tadi udah di planning tadi kan ada beberapa strategi, salah satunya mau coba buat peer teaching gitu ya. Kira-kira kapan nih mau mulai dilaksanakan? Nah untuk setiap kelas itu kan kebetulan kita ada 3 kali pertemuan ya Miss. Iya. Dan hari ini adalah pertemuan yang kedua. Nanti saya akan mencoba melaksanakan di pertemuan yang ketiga seperti itu. Oh jadi di pertemuan yang ketiga ya, di sesi yang terakhir. Sesi yang terakhir. Oke. Kira-kira nanti di strategi ini di pembelajaran yang selanjutnya siapa saja nih yang nanti Miss ini mau libatkan? Mungkin selain siswa atau mungkin ada guru kelas atau guru bidang studi yang lain gitu. Kebetulan kan di kelas kita ada beberapa guru ya Miss, ada 2 guru yang bisa kita minta bantuan begitu ya Miss. Nanti akan saya lihat dulu kebutuhannya seperti apa. Jika memang anak dari beberapa grup itu memang butuh salah seorang guru, kemungkinan saya akan melibatkan salah satu guru tersebut Miss. Berarti nanti kalau masih dibutuhkan bisa juga di kelas itu terlibat. Yes, betul. Juga seperti itu ya Miss Rini. Oke. Miss Rini boleh saya tadi kan Miss Rini sudah sampaikan gimana perasaannya, gimana pengalamannya di pembelajaran hari ini ya. Boleh saya sampaikan hasil observasi? Oke, siap nih. Jadi kalau dari hasil observasi saya 2 poin yang sempat Miss Rini khawatirkan sebenarnya tadi sudah ada saya lihat. Jadi kalau Miss Rini khawatir materinya itu susah dikaitkan dengan kehidupan nyata, tadi sudah ada sebenarnya, sudah terlihat di sana. Lalu yang kedua tentang manajemen waktu, karena tadi saya mengikuti sampai akhir, jadi saya cocokkan dengan RPP itu sudah sesuai juga. Jadi dari opening, kegiatan inti, closing termasuk refleksi tadi sudah ada juga. Sudah sesuai nih Miss Rini dengan perencanaannya. Kalau strategi yang tadi Miss Rini sebutkan akan diterapkan, itu mungkin bisa meningkatkan kualitas pembelajarannya, atau 2 kompetensi ini yang sempat misalnya ditawarkan. Tapi dari hasil observasi tadi sudah oke sih pembelajarannya sesuai dengan RPP, dengan LAP, lalu fun juga, menyenangkan, dan anak-anak tadi saya perhatikan juga mereka sangat antusias ketika jawab di depan. Oke, Miss Rini,
dari obrolan kita hari ini kira-kira sudah tercapai belum nih harapan dari Miss Rini? Semoga ya Miss, semoga tercapai ya Miss, karena kita kan belajar terus ya Miss, tidak pernah puas begitu. Dan menurut saya semoga tercapai. Kalau menurut saya pribadi yang saya lakukan sudah cukup, tapi kalau untuk pembelajaran dan untuk pengembangan mungkin semoga bertambah lagi seperti itu Miss. Iya. Apa yang Miss Rini dapatkan dari kegiatan observasi, coaching, dan obrolan-obrolan kita hari ini? Saya jadi mendapatkan beberapa solusi dari kesulitan yang saya alami, Miss. Jadi saya tidak stuck dengan pengetahuan yang sudah saya jalani, dan saya juga tidak stuck dengan apa yang sudah saya alami, begitu, Miss. Jadi saya memiliki penambahan beberapa kritik yang membangun kepada diri saya, dan juga pengaplikasian pembelajaran di kelas seperti itu. Jadi ternyata dari obrolan ini saya simpulkan Miss Rini dapat sesuatu yang bisa digunakan untuk ilmu pembelajaran di kelas ketika yang tadinya sebenarnya Miss Rini sudah terpikirkan itu gitu ya. Oke, jadi terima kasih ya Miss Rini ya sesi sharing hari ini untuk tadi saya diperbolehkan untuk observasi di kelas. Oke, kalau begitu sukses selalu ya Miss Rini ya. Sampai ketemu nanti di sesi berikutnya. Thank you Miss Rini.